Yuhu, halo anime lovers, para otaku dan wibu lokal yang sukanya rebutan waifu padahal cuma cewek 2 dimensi aja. Balik lagi nih bersama gue, RC96, yang akan mengulas tuntas anime-anime populer, favorit, juga penyanyi idol J-pop terkenal, serta segala hal yang berbau Jepangan, setajam silet. Seperti di judul video gue akan ngebahas anime Tate no Yusa, salah satu anime isekai yang pantas buat kalian tonton. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut, jangan lupa klik like video ini dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya ya. Tanpa basa-basi, yuk kita ke sinopsis terlebih dahulu. Ya, Melomak, sebuah kerajaan di dunia lain yang selalu mengalami musibah yang disebut gelombang bencana dan membuat warganya menderita selama berabad-abad. Demi menyelamatkan diri mereka memanggil 4 orang pahlawan legendaris dari Jepang modern. Masing-masing dari mereka dianugerahi senjata yang berupa pedang, tombak, busur, dan perisai. Salah satu dari mereka, Iwatani Naofumi, seorang yang dulunya otaku seperti kalian ini, harus menerima kenyataan pahit karena ia dikutuk untuk menjadi pahlawan perisai. Pahlawan yang paling diremehkan oleh orang-orang kerajaan, bahkan sesama pahlawan lainnya, karena kemampuan serangannya yang lemah serta kemauannya yang minim. Ketika para pahlawan diberi bekal yang cukup serta teman-teman yang terlatih, Naofumi hanya memiliki 1 orang yang mau menemaninya, yaitu Melty Melomak. Namun ternyata ia hanyalah seorang pengkhianat yang memanfaatkan Naofumi demi keuntungan pribadinya. Naofumi pun semakin dikucilkan dan dibenci oleh orang-orang Melomak untuk sesuatu yang tak pernah ia lakukan. Dengan badai rasa sakit hati dan ketidakpercayaan yang mengamuk dalam batinnya, Naofumi pun memulai perjalanan untuk memperkuat diri serta memperbaiki reputasinya guys. Karena tahu bahwa ia tak mampu melakukan semua ini sendiri, Naofumi pun membeli seorang budak demi-human sekarat bernama Raphtalia untuk menemani dan membantunya dalam perjalanan ini. Ketika gelombang bencana datang, mereka pun dengan berani berjuang melindungi kerajaan, juga orang-orangnya yang membencinya. Nah, lanjut ke review, gue akan ngebahas dari storyline. Menjamurnya anime bertema isekai beberapa tahun ke belakang tentu membuat sebagian orang merasa bosan karena tahu ceritanya akan begitu-begitu saja. Maka dari itu perlu sebuah naskah dan pengeksekusian yang bagus untuk membuat anime isekai baru menjadi luar biasa. Hal inilah yang mungkin ditawari oleh Tate no Yusa. Premis di mana protagonis utamanya menjadi orang yang paling menderita dan dibenci itu lumayan bagus sih menurut gue. Dengannya cerita anime ini menjadi tidak terlalu kaku dan perkembangannya pun terlihat lumayan. Untuk menarik simpati dan emosi para penonton, Tate no Yusa bisa jadi juaranya. Selain itu, banyak hal menarik lain yang dapat kami ambil dari anime satu ini. Di antaranya seperti kerajaan yang menganut sistem matriarki yang cukup jarang kita temui di anime. Lalu ada pula konspirasi yang dilakukan oleh gereja 3 pahlawan yang bertindak sebagai oposisi kerajaan. Mereka dengan rencana ide pengkudetaannya itu bikin lumayan kaget. Tetapi anime ini juga masih jauh dari kata sempurna. Masih ada beberapa adegan yang miss dengan cerita sebelumnya, dan masih ada pula adegan yang percuma dan hanya terlihat sia-sia. Seperti saat Naofumi sekarat, sang ratu bukannya langsung nolongin, malah kenalin diri berikut embel-embelnya. Kan jancuk banget. Lanjut ke karakter. Selain membantu membangun cerita, premis sebagai orang paling dibenci juga tampak bagus. Untuk pengembangan karakter pada anime ini, ia yang mulanya dihina dan dicaci, berakhir sebagai orang yang paling dieluk-elukan. Itu memang klise, tapi menarik guys. Sama halnya dengan karakter-karakter lain, paling menonjol mungkin si pahlawan tombak dengan ketololannya yang hakiki.
ia ditampilkan begitu idealis, bertolak belakang dengan Nofumi yang lebih realistis. Dia yang merasa bahwa dirinya adalah tokoh utama dan sang pahlawan dalam cerita ini malah membuatnya lebih mudah dibodohi dan dimanfaatkan. Terakhir guys, orang yang muncul bersamaan dengan gelombang bencana memiliki latar belakang yang luar biasa, meski memang masih butuh penjelasan yang lebih jauh lagi. Lalu buat art, transformasinya itu sungguh apik. Dari segi desain karakter, Tate no Yusa sudah terbilang lumayan. Hampir semua karakternya memiliki desain yang menarik. Dan salah satu yang terbaik diantaranya ialah Raphtalia. Konsep karakternya yang mampu berevolusi seiring bertambahnya level yang dimiliki menjadi alasan utama. Perubahan karakternya dari yang imut mengemaskan hingga tampak cantik dan dewasa adalah daya tarik tersendiri dari seri 1 ini. Lalu untuk animasi, Tate no Yusa memang belum bisa dibilang luar biasa. Namun untuk penggunaan CG, seri ini sudah cukup bagus. Tidak terlalu kaku dan cukup baik. Sayangnya untuk karakter figurannya itu kelihatan seperti masih hancur-hancuran guys. Lalu buat sound, tak banyak yang dapat kami katakan di sini. Tapi dari segala sisi, CVX, editing dan BGM semua terbilang baik. Untuk soundtrack yang paling kami sukai itu ending 2-nya yang berjudul Atashiga Tonari ni Iru Uchini dan dinyanyikan oleh Chiai Fujigawa. Nah, kesimpulannya, dengan banyaknya seri anime bertema isekai belakangan ini, cukup sulit untuk memilah yang mana dari mereka yang benar-benar menarik dan bagus untuk ditonton. Nah, salah satu dari itu ialah Tate no Yusa ini. Dengan cerita yang ringan, namun cukup menarik emosi, serta pengembangan karakter yang lumayan menjadi alasannya. Langsung saja yuk, berikut ini nilai gue untuk Tate no Yusa no Nariyagari. Storyline 7,7, karakter 7,8, art 7,6, sound 7,5, dan enjoyment 8,1. Dengan begitu, rata-rata untuk seri anime 1 ini adalah sebesar 7,7. Nilai yang cukup untuk gue masukkan ke dalam anime yang gue rekomendasikan. Jadi, tunggu apa lagi guys? Kalau kalian belum pernah nonton dan bingung mau nonton apa, Tate no Yusa patut untuk dicoba. Sekian dari gue guys, gue RC96, gue undur diri, sayonara.